Ingat, begitu Anda lemah karena kebencian, karena pertentangan, konflik, Anda akan hancur. Karena penetrasi dari serangan-serangan dari luar itu banyak sekali. Dan nanti kapan-kapan kita akan cerita bagaimana tentang geopolitik internasional ini yang menyebabkan satu dengan yang lain ini. Begitu ada negara yang tidak siap menghadapi itu. Era sekarang bukan lagi perang bawa senapan, tembak-tembakan, bom dan sebagainya. Mungkin itu masih terjadi di Timur Tengah, saudara kita di Palestina. Semoga Allah memuliakan semua saudara-saudara kita di Palestina yang tiap hari dibunuh kan, tiap hari dibom. Tapi di dunia internasional yang lainnya hampir bisa dikatakan hal-hal seperti itu sudah terjadi. Kecuali kemarin di Ukraina. Ukraina, oke. Yang lain-lainnya ada cara menghancurkan satu peradaban seperti yang tempo hari kita pernah jelaskan. Bisa ngirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda sang Rasul Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, melanjutkan dari tema sebelumnya yakni membaca Indonesia dengan cinta. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga tentunya, dan saat ini saya berada di layanan pusaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yakni Kak Zahir Juadat, Alhamdulillah. Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, dan kita bersyukur mudah-mudahan anugerah Allah berupa kesehatan ini merupakan anugerah yang sangat besar, dan kesehatan ini lebih dari cukup untuk menjadi wahana kita bersyukur kepada Allah. Dan Kak, ini pertemuan yang ketiga. Ya. Semoga tetap berlanjut. Amin. Ya, spesial di kesempatan kali ini sebagaimana janji sebelumnya kita ya tentang bagaimana kita bakal membahas tentang geografi Indonesia. Ya. Tetapi spesial nih di kesempatan kali ini kita memakai sesuatu yang tidak biasa nih, Kak. Yang ada di kepala kita. Mungkin sahabat Nuansa Podcast juga bertanya-tanya kira-kira apa sih ini, Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit sebelum masuk ke materi kita. Ya, terima kasih saudara Firmansyah. Saudara-saudaraku semua Nuansa Podcast, para pemirsa yang dirahmati Allah. Begini, karena saudara Firmansyah dan saya serta teman-teman kita ingin supaya kita mencoba untuk mengenal Indonesia, maka saya mencoba mengambil inisiatif. Kenapa tidak kita coba pakai nuansa-nuansa khas yang bisa mengangkat semangat kita untuk mencintai budaya kita. Nah, karena kita di Kota Makassar, maka kita coba pakai ini disebut Patondro Makassar. Patondro ini polanya ini sebenarnya sudah lama, semenjak era zaman Sultan Hasanuddin itu beliau menggunakan ini. Sebenarnya ini filosofinya adalah begini. Kalau Anda lihat perjalanan peradaban budaya kita, itu rata-rata dalam kebudayaan itu hampir semua orang punya pola-pola, bukan hanya Makassar, ya. Aceh juga ada, Sumatera ada, Jawa ada, dan itu seseorang yang memakai sesuatu di atas kepalanya itu menandakan adalah kehormatan. Satu. Yang kedua itu menandakan bahwa keberanian. Nah, kalau lihat juga corak dan polanya kan itu. Jadi kenapa Sultan Hasanuddin itu begitu gagah berani menghadapi delegasi Hindia Belanda itu waktu Belanda dan sebagainya. Itu tadi. Karena hanya dengan menggunakan seperti ini orang biasa percaya diri. Dan itulah yang menyebabkan keberanian beliau sampai terkenal sekali. Dan juga ini juga digunakan oleh beberapa pakar setelahnya, beberapa ahli setelahnya, beberapa budayawan setelahnya, dan sampai sekarang. Tetapi pada episode perjalanan peradaban ini banyak terlupa. Sehingga mengapa kami diskusi teman-teman, ayo kita tampilkan budaya kita sendiri. Walaupun ini harus saya sampaikan, ini belum lengkap. Karena sebenarnya ada satu style pakaiannya, ada badiknya, ada sarungnya, dan sebagainya, itu lebih bagus. Nah, tapi saya bilang kalaupun belum lengkap, jangan tinggalkan semuanya. Kalau Anda belum bisa mengerjakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Yang bisa dulu. Lakukan saja. Nah, ini upaya kita untuk membantu teman-teman kita, saudara kita untuk lebih peduli terhadap budaya, peduli terhadap khasanah lokal kita.
Semoga ya makanya juga ini mencerminkan keberanian juga. Keberanian, warnanya merah. Berani. Ya, apalagi anak muda harus berani pokoknya menghadapi situasi masalah-masalah begini. Oke. Dan juga yang biasa kami jumpai saya pribadi di kampus biasa kalau ada kegiatan Angarum biasa dipakai. Jadi itu ada salah satu kebanggaan tersendiri buat kita yang berada di Sulawesi Selatan. Oke, membahas tentang Indonesia Kak. Ya Kak, berapa pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Indonesia itu sendiri dan juga sempat menyinggung sumber daya alamnya. Nah, tetapi kita belum membahas tentang bagaimana ini maksud dengan geostrategi, geopolitik dan juga Sumber daya. sumber dayanya itu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, baik. Saudara Firmansyah dan para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum ke situ kita akan melihat dulu bahwa anugerah Allah terhadap kebumian kita Indonesia ini adalah salah satu anugerah yang begitu luar biasa, yang sudah seharusnya dikenal oleh kita semua. Ada pepatah itu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa mencintai sesuatu kalau tidak kenal? Bagaimana kita bisa mengenalnya kalau kita tidak merapatkan diri untuk mengenal ilmunya, mengetahui ilmunya, peta-peta ilmunya? Nah itu. Sekarang maka mudah-mudahan dengan bersama Nuansa Podcast ini kita bersama-sama menggaungkan ini semangat kita untuk mengenal dulu. Kita kenal dulu sehingga nanti akan timbul rasa cinta. Dan saya percaya, saya yakin insya Allah Saudara Firmansyah, kita semua akan betul-betul mencintai ini setelah kita mengikuti Nuansa Podcast ini. Dari perjalanan ketika kita akan menyusuri nanti apa sih sebenarnya Indonesia itu. Dan perlu diketahui Firmansyah, Indonesia ini yang gugusannya Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, gugusan yang menurut hemat saya menjadi salah satu daerah yang begitu cantik, begitu indah, begitu mempesona, yang Allah hadiahkan untuk masyarakat, khususnya kita masyarakat Indonesia. Dan juga nanti ada hal yang menarik karena dia ada keterkaitannya dengan aspek-aspek kebumian dari negara-negara lain. Kenapa nanti kita akan bahas geopolitik seperti apa, geostrategi, geosumber daya dan sebagainya. Nah, kita mulai dulu barangkali dari geopolitik. Oke. Nah, saudara yang berbahagia, lagi-lagi saya ulang, geopolitik, geo itu bumi, politik itu sebenarnya secara dasar, kalau di bahasa Arab itu siasah, sebenarnya strategi maksudnya. Nah, apa maksudnya geopolitik? Geopolitik adalah mencoba membaca kebumian dalam kerangka memutuskan cara kita bersiasat atau cara kita mengatur langkah di dalam keputusan-keputusan politik untuk kejayaan negara kita. Itu kira-kira begitu. Orang yang tahu bahwa secara geografi negaranya pesisir, tidak mungkin menetapkan kebijakan-kebijakannya kebijakan pegunungan. Iya toh? Itu maksudnya. Orang yang tahu negaranya pegunungan, tidak mungkin kebijakan negaranya pesisir. Nah itu kira-kira begitu. Jadi geopolitik itu melihat bahwa kebumianku seperti ini, maka kebijakan negara harus kira-kira yang dekat-dekat bisa menguntungkan. Dan juga politik adalah kalau negaraku seperti ini, siapa kira-kira tetangga? Ada Singapura, ada Malaysia, ada Filipina. Dan kalau demikian Singapura kayak apa? Malaysia kayak apa? Politiknya Filipina kayak apa? Nah itu yang dimaksud geopolitik. Memahami itu. Kemudian kita membuat satu kebijakan yang bisa kira-kira membuat kawasan ini menjadi damai, ya kira-kira seperti itu. Geopolitik seperti itu. Dan jangan suka mau bertengkar dengan tetangga, dengan Malaysia, dengan jangan. Jadi kita atur geopolitiknya bagaimana memahami itu. Nah itu secara sederhana. Kemudian geostrategi. Nah kalau geostrategi hampir mirip. Geostrategi itu adalah bagaimana membaca kebumian kita dalam rangka melihat semua aspek dan potensi dari semua alam kita dalam kerangka untuk membuat kebijakan-kebijakan negara itu bisa menjadikan masyarakat dan bangsanya itu gemilang. Dengan cara apa? Mengatur strateginya. Contoh, di kampungnya Abdi misalnya sumber daya apa yang kuat? Di kampungnya Firmansyah sumber daya apa yang kuat? Oh kalau di sini ada sumber air nikel misalnya, kita mencoba berpikir di sini banyak nikel. Kalau di kampungnya Abdi banyak misalnya pohon kelapanya bagus misalnya, bisa kita harus lihat. Kira-kira seperti itu. Jadi geostrategi dan geopolitik itu satu paket, satu klaster, membaca kebumian kita ini dalam kerangka mengambil satu keputusan supaya
antara negara kita dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dibuat selaras dengan tetangga-tetangga, dan kemudian selaras dengan tujuan dari kita membangun maslahat untuk masyarakat kita. Seperti tadi, jangan sampai kita lebih banyak pesisir tapi kebijakannya kebijakan pegunungan. Jangan sampai kayak Swiss itu negara pegunungan. Kalau negara pegunungan pasti aspek pemerintah, gerakan roda pemerintahannya lebih banyak memutuskan aspek-aspek seperti itu. Jangan sampai kayak Swiss misalnya pegunungan, yang keputusannya pesisir. Kalau Indonesia maritim, pesisirnya banyak. Karena maritim seperti itu berarti maka yang harus diperkuat adalah kelautan. Yang harus diperkuat adalah pulau-pulau. Yang harus diperkuat adalah masyarakat pesisir. Yang harus diperkuat adalah transportasi, darat, laut. Itu maksudnya geopolitik dan geostrategi. Jadi membaca satu kesatuan untuk bangsa kita, untuk melihat apa nih aspek apa yang kuat. Ada yang tidak boleh Anda lupa nih, anak muda. Pariwisata. Inilah negara yang spot pariwisatanya salah satu yang terbanyak di seluruh dunia. Salah satu yang terbanyak. Dan nanti kita akan susuri semua. Nah, geografi itu dari bahasa Latin. Geo itu bumi, grafi itu dari graphein. Artinya gambar seperti ini atau pemetaan. Jadi geografi adalah gambar atau pemetaannya bumi kita. Nah, ilmu geografi ini sebenarnya penting. Nah, ini untuk Firmansyah, Abdi dan semua penonton Nuansa Podcast ini. Saya mau titip nih, Anda ini masih muda semua nih. Tolong pelajari dan dalami ilmu-ilmu. Kenapa penting? Mempelajari ilmu geografi, Anda akan diperlihatkan oleh Allah Anda sementara berada di mana. Coba kita bayangkan, kita sudah lama berada di Sulawesi, tapi tidak mengerti mana itu Pulau Sulawesi. Kan aneh. Kita berada misalnya katakanlah di kota Palembang, tapi tidak tahu kota Palembang di mana. Misalnya begitu. Nah, makanya mempelajari geografi mengetahui nanti aspek bahwa kita berada di mana, mengetahui lingkungan kita. Falsafahnya, kalau kita mengetahui lingkungan kita, apakah kita tidak ingin berbuat untuk kemaslahatan lingkungan kita? Pasti ingin toh. Kira-kira. Ya selanjutnya, kalau kita mempelajari ilmu geografi tadi, kita akan tahu karena satu kebumian itu satu klaster yang beririsan. Tidak mungkin dong kita hidup, saya negara Indonesia, saya maunya begini sih, nggak usah ngurus dengan tetangga. Nggak boleh. Kita bagaimanapun juga Singapura tetangga kita, Malaysia tetangga kita, Timur Leste tetangga, Filipina tetangga, Vietnam dan sebagainya. Tidak boleh kita mengobarkan rasa kebencian yang menyebabkan di kawasan itu kita kisruh. Kapan kawasan itu kisruh selesai kita, karena musuh-musuh ada di luar banyak tuh. Harus kita tahu anak-anak muda. Ingat, begitu Anda lemah karena kebencian, karena pertentangan, konflik, Anda akan hancur. Karena penetrasi dari serangan-serangan dari luar itu banyak sekali. Dan nanti kapan-kapan kita akan cerita bagaimana tentang geopolitik internasional ini yang menyebabkan satu dengan yang lain ini, begitu ada negara yang tidak siap menghadapi itu akan kena masalah. Dan ingat, Firmansyah, Abdi dan teman-teman sekalian, coba dicatat ini. Era sekarang bukan lagi perang bawa senapan, tembak-tembakan, bom dan sebagainya. Mungkin itu masih terjadi di Timur Tengah, saudara kita di Palestina. Semoga Allah memuliakan semua saudara kita di Palestina yang tiap hari dibunuh kan, tiap hari dibom. Tapi di dunia internasional yang lainnya hampir bisa dikatakan hal-hal seperti itu sudah terjadi. Kecuali kemarin di Ukraina. Ukraina, oke. Yang lain-lainnya ada cara menghancurkan satu peradaban seperti yang tempo hari kita pernah jelaskan. Bisa ngirim narkoba, bisa pemerintahannya ditekan. Misalnya Firmansyah negara situ, saya negara sini, saya mau jajah dia, nggak usah kirim bom, nggak usah kirim senapan, nggak usah. Saya masuk mengintervensi pemerintahannya dia. Saya masuk dengan segala macam operasi intelijen, saya habisi dia, tanda petik, dia akan manut kepada saya, dia akan turuti saya. Firmansyah, saya mau begini, dia ikuti. Aduh, kalau tidak elit dan masyarakat tidak paham yang begini, selesai. Jadi penjajahan, ini negara ini kan tidak menjajah kita ya. Ini harus dipahami, penjajahan itu macam-macam betul. Kalau saya satu negara memerintah negara ini, negara itu, negara ini, saya perintah semua. Saya kuasai Anda semua, mau apa? Kalah kita. Maka haruslah ada kekuatan dari masing-masing negara
kekuatan karakternya, kekuatan pemerintahnya, masyarakatnya untuk bersatu padu. Yuk bangun nih, cintai. Nah, cintai ini negaramu yang sangat luar biasa sekali. Nah, itu yang saya maksud, kita harus melakukan upaya-upaya itu untuk mengenal geografi. Dan mulai dari mengenal dulu geografi. Oke. Lagi dan lagi kita disinggung selaku anak muda untuk bisa dituntut memahami daripada geografi Indonesia itu sendiri ya, terlebih khusus untuk daerah di mana kita berada, misalnya di Sulawesi kita memahami tentang itu. Tapi yang menjadi pertanyaan ini Kak, dan sulit sekali bagi anak muda untuk bisa mempelajari geografi atas dasar tidak mempunyai atau tidak ada keinginan sama sekali untuk belajar. Nah, cara untuk menumbuhkan hal demikian itu seperti apa Kak kira-kira? Bagus. Nah, kita mulai. Ini menarik pertanyaannya. Cara memulai dari awal. Saya kembali mengulang tempo hari cerita kita. Ayah saya waktu saya kecil membawa pulang banyak buku. Bukan hanya buku, globe dibawa pulang. Saya melihat benda ini asing, aneh. Saya ambil, saya putar-putar, saya baca, saya pelajari. Disitulah muncul. Dari situlah muncul kecintaan saya terhadap ilmu itu. Artinya apa? Saya ingin berkata, pendidikan itu bukan saat kita remaja, itu boleh. Tapi pendidikan itu adalah sedari dini. Jadi kalau kita mau bangun satu kekuatan karakter pendidikan, maka kita memulainya sedari dini. Firman nih sedari dini. Podcast kita mulai lebih awal. Jadi kita coba sedari dini. Artinya jangan sampai kita kemudian masyarakat pendidikan ini berkata, ayo kita jadikan gemar membaca. Yang didiri orangnya sudah karakternya malas. Bisa tapi sudah sulit. Coba didik anak semenjak dia dalam buaya. Bahkan dalam agama itu sebenarnya kandungan. Iya, agama dalam kandungan. Kalau di buaya masih bisa ya, di buaya masih kecil itu mudah. Coba, saya punya sahabat, saya sebut namanya boleh? Boleh. Bang Adnan Kusuma. Semoga Allah mencintai beliau. Bang Adnan ya? Bang Batiar Adnan Kusuma ini itu mendidik dari semenjak. Jadi anaknya, cucunya, akhirnya apa? Menjadi pembaca buku. Salah seorang putrinya, salah satu putri terbaik dari Fakultas Kedokteran. Dididik betul dari sedari dini. Dia mengajak membaca, mengenal dan sebagainya sedari dini. Ketika memang pikirannya itu masih apa? Belum, kalau remaja kan sudah macam-macam kan. Nah, kalau sedari dini terhias ilmu itu, dia akan cinta. Sama saya waktu kecil. Saya waktu kecil cuma tidak diganggu gawai. Sekarang kan banyak guru-guru bilang, Pak Zahir susah sekarang anak-anak. Kenapa susah? Nah, karena lagi dengan gawai-gawai canggih ini. Gitu. Begitu diambil gawainya, dia marahnya luar biasa. Itu sebabnya. Saya dulu waktu masih kecil saya tidak diganggu sama gawai-gawai canggih. Saya cuma pegang itu globe, putar-putar. Dari situlah kemudian menyebabkan saya cinta ilmu ini. Sekarang anak-anak muda masih anak-anak kecil Sudah pegang gadget. Gawe ya, pasti saya gadget dia mah. Gadget atau gawe dia berjam-jam dia main games di situ dah. Matanya bisa terganggu apa sih? Dan masih kecil. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sudah tidak cenderung kepada pengetahuan. Kenapa? Karena multimedia yang ada di gadget atau di gawe itu sangat menarik dan sebagainya, yang menyebabkan perhatiannya sudah hilang terhadap pengetahuan. Maka kalau dikatakan semenjak dini mulailah, dari semenjak dini ajarkan itu. Termasuk mengapa saya mencoba untuk selalu bersemangat bersama Saudara Firmansyah, podcast Nuansa ini, karena kita ingin supaya anak-anak muda generasi yang menonton ini kita tahulah sedikit tentang Indonesia yang kita cintai. Yang patut kita garis bawahi adalah bagaimana keinginannya harus ada mulai sejak kecil. Tapi mungkin kalau kayak sepantaran Firmansyah ini mungkin baru umur sekarang ini Pak, yang baru mengenalnya seperti ini, tapi tidak jadi masalah, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya, yang penting ada kemauan di situ, ada jalan. Itu Sahabat Nuansa Podcast. Oke. Ini di belakang kita ada peta yang sangat luar biasa. Kayak ini tentunya sudah tidak asing lagi buat kita sekalian, karena di masa kecil kurang lebih di SD, di SMP, SMA sudah pernah lihat begini, tapi untuk memahaminya belum. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Baik, ya. Saudara Firmansyah, Abdi dan sahabat-sahabat Nuansa Podcast yang berbahagia, mari kita akan saya coba menuju ke sini. Kita akan coba gali apa sih sebenarnya yang bisa kita ceritakan tentang ini, sembari juga nanti dari aspek-aspek geostrategi dan kita akan ya geosumber daya juga. Ayo, mari saya silakan. Nah,
Ini saudara Firmansyah dan saudara-saudaraku sekalian, ini adalah Indonesia. Dulu sebelum ada namanya UNLOS. UNLOS itu ada hukum internasional tentang laut. Jadi itu diperjuangkan oleh pakar-pakar dan pahlawan kita. Jadi dulu itu satu kesatuan Indonesia ini. Kita lihat ini Sabang. Boleh kalau mau diperlihatkan, Abdi bisa bawa lagi terus lagi ini ke atas. Lagi terus. Stop. Ini Pulau W. Jadi ini itu ada Pulau W. Dan kota Sabang itu ini. Nah, jadi Sabang itu adalah kota nih. Nah, inilah kota Sabang. Nah, inilah yang dianggap sebagai perwakilan paling barat. Makanya dari Sabang sampai Merauke. Merauke paling timur. Dari Pulau Miangas utara sampai Pulau Rote. Pulau Rote itu di bagian selatan Nusa Tenggara Timur. Nah, kota Sabang ini bukan kota yang besar, tapi untuk ukuran Aceh dia lumayan. Kasih keluar dulu. Ya. Lagi. Nah, lagi sedikit. Ya, oke. Nah, ini disebut Pulau W, kotanya Sabang. Ini Banda Aceh. Jadi dia di luar dari daratannya Aceh. Nah, perlu kita tahu. Ke atas sedikit. Ditarik dulu. Tarik naik. Bukan tarik naik. Ya, lagi sedikit. Stop. Ari, saya ingin jelaskan begini. Kalau kita mempelajari tentang Indonesia ini, maka kita harus tahu Indonesia ini letaknya di mana. Tarik lagi sedikit. Perlihatkan yang tadi. Lagi. Stop. Nah, ini adalah Indonesia. Tadi saya katakan Sabang sampai ke sana, sampai Merauke. Ini Merauke. Terus naik ke atas. Jadi sebentar. Stop. Ini semua adalah pusat kepulauan maritim Indonesia. Tapi perlu anda catat bahwa kepulauan ini menjadi menarik karena dia baru pada perpaduan antara ada satu bentangan benua di atasnya. Kita naik ke atas api, lagi, stop. Nah, ini satu benua Asia yang merupakan benua yang berada sedikit di sebelah utara daripada kepulauan kita. Stop dulu. Nah, ini India ini memiliki penduduk hampir 2 miliar. 1 miliar sekian. Salah satu dua besar. Karena yang pertama Tiongkok, Cina itu sekitar 2 miliar, India yang kedua 1 miliar sekian. Nanti saya akan lihat betapa pentingnya ini secara geostrategi. Nah, Cina, India, ini Teluk Benggala, ini Sri Lanka, iya, top. Nah, ini Sri Lanka. Dan saudara penonton podcast bangsa, ini terus ini ke sini, ini sampai ke bawah itu bisa anak coba ya ini sampai ke sini ini samudra terbesar kedua namanya Samudra Hindia. Dan pelan tapi pasti harus seperti gambar. Samudra Hindia ini adalah samudra yang lalu lintas perdagangannya sangat luar biasa besar. Kenapa? Karena untuk menghubungkan bisa di sini ambil. Lagi stop. Karena samudra ini menghubungkan perdagangan dari Afrika. Nah, sedikit ambil. Bukan ke utara, ya lagi stop. Ini Eropa. Ini Turki, ini Eropa. Nah, perdagangan dari Eropa menuju ke Asia itu, apalagi dia ke Asia Timur itu, dia melintasi sini. Terusan Suez, dari sini terusan Suez masuk Laut Merah, terus dia keluar sini. Di sinilah dia terjadi lalu lintas perdagangan yang begitu besar. Dari situ gitu. Jadi, kalau secara geostrategi, maka negara-negara di Asia Selatan ini, India, Sri Lanka, Bangladesh, Selatan, harus ambil peluang untuk membaca itu. Dan mau lihat tingkatnya Tiongkok bekerja sama dengan Sri Lanka. Ini ada pelabuhan Hambantota.
yang sekarang karena terjadi masalah itu kemudian dikuasai oleh Tiongkok. Kenapa harus ada Hambantota? Kalau saya tidak salah di sekitar sini. Ini guys. Stop. Tuh, ke atas sedikit. Nah, stop. Kalau tidak salah ini. Ini adalah pelabuhan besar yang merupakan investasi Tiongkok di sini. Dan ini terus ke selatan, coba ke selatan. Lagi. Tarik dulu ya. Lagi. Angkat lagi. Terus. Stop. Karena dia yang berada di bibirnya samudra India. Nah, karena ini strategis sekali, dia bisa menjadi salah satu pangkalan, bisa menjadi pangkalan dalam bentuk perdagangan, bisa menjadi pangkalan militer untuk menjaga kestabilan dari perlintasan di sini. Dan ini strategis sekali karena dia yang naikkan dulu. Ya. Lagi. Stop. Coba lihat. Jadi perlintasan ini ke sana itu. Ini kalau kita kuasai ini kan selesai. Anda semua. Kalau saya pasang di sini kekuatan. Iya, coba banyak strategisnya di Sri Lanka. Ini Sri Lanka kecilin di India. Ini perlintasannya besar. Yes. Nah, sekarang kita menuju ke timur. Ke sini bawa ke sana. Ya, stop. Ini sedikit. Stop. Nah, coba lihat Nuansa Podcast. Dia masuk ke sini. Ini Teluk Benggala. Ini Laut Andaman. Nah, sebelum ya, dia di sini. Perdagangan tadi yang saya sebut Afrika, Eropa dan sebagainya melintas ke sini. Untuk bawa apa? Cadangan mineral, minyak bumi dan macam-macam. Ke sini, dia masuk ke sini. Terus bawa ke sini aja sedikit. Stop. Nah, dia masuk di perlintasan dekat Indonesia. Nah, di sini ada tadi pulau. Ini saya lupa nih pulau apa nih. Tapi dia masuk sini. Pertanyaannya, dia kemana? Nah, ini negara masih ada ke sana tujuannya. Pastinya dia turun. Mulai turun, bawa ke sini Abdi. Jangan zoom, tarik dulu. Ya, naikkan ke sedikit ke utara ya, ke selatan ya. Stop. Nah, dia ke sini. Turun ke Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini adalah salah satu selat tersibuk di dunia dengan boleh jadi ratusan ribu kapal dengan tonase yang besar. Anda bayangkan Selat Malaka itu siapa tanda petik siapa penggawanya? Indonesia dan Malaysia. Karena dia berada di Sumatera, semenanjung Malaysia. Nah, di sini dia. Ini yang disebut Selat Malaka. Kenapa disebut Selat Malaka? Karena pada masa yang lalu di Semenanjung dikenal sebagai peradaban Malaka. Ada kota Malaka, ini kota Malaka. Nah, stop. Nah, jadi karena terkenal dulu itu perdagangannya, terkenal dulu lalu lintas hubungan internasionalnya Malaka di Semenanjung, maka disebut Selat Malaka. Ini Malaka, kota Malaka di Malaysia. Nah, selat ini dilalui oleh kapal-kapal yang sangat banyak sekali. Berarti potensi ini untuk kemudian memungut bisa pajak atau memungut apa itu bisa menjadi daya tawar sebenarnya. Kalau pemerintah satu negara memahami itu bisa. Karena ini perlintasan loh. Perlintasan. Nah, mari kita lihat, kita tarik dulu ke atas, lihat lagi. Ya, stop. Ini dia turun di sini. Dan dia singgah di Singapura. Bisa perlihatkan? Ini Singapura. Stop. Nah, ini Singapura. Nah, dia turun di sini. Ya. Pertanyaannya kemudian, coba lihat geostrategi dan geopolitiknya Singapura. Kok bisa ya negara sekecil ini? Kecil nih. Singapura. Kecil nih Singapura ini, ambil kecil nih. Singapura disebut negara kota aja karena hampir semua kota. Coba lihat, ini kotanya tuh, ini bandar udaranya. Ini hanya berapa saja ya? Bukan. Yang hutan-hutan ini. Hanya ini negara ini. Ini udah di zoom. Kecil sekali. Lebih besar Pulau Sulawesi lah. Makassar besar.
Jangan bandingkan Pulau Sulawesi, Madura aja lebih besar dari dia, Pulau Selayar lebih besar dari dia. Kecil sekali. Pertanyaannya Firmansyah, Abdi dan penonton nuansa. Coba lihat ya, negara dengan sekecil ini, kok bisa-bisanya hampir seluruh perdagangan global single di sini. Bahkan hampir dikatakan negara maju ya Pak? Negara maju, negara maju dan sangat banyak ahlinya di sini. Ini geopolitik dan Singapura ini tanda petik bisa dianggap sebagai baratnya Asia Tenggara. Jadi baratnya Asia Tenggara, maksudnya dia kan bersahabat dengan Amerika, Eropa ini. Jadi baratnya Asia Tenggara ini kira-kira. Nah, Singapura itu luar biasa ini. Dengan kekuatan geopolitiknya, hampir semua barang itu Anda singgah dulu di sini. Bayangkan pajaknya. Bayangkan, bisa kebayang nggak? Belum lagi ini maaf Firmansyah, Abdi dan saudara-saudaraku, nah, ini juga penting nih masyarakat Indonesia nih, sebagian elit yang korup taruh uangnya di sini. Iya, bukan rahasia tuh. Korupsi uang Indonesia lari ke situ. Sebagian oknum pejabatnya korupsi bawa ke situ. Kan akhirnya apa? Indonesia padahal uang korupsi dari pajak masyarakat, uang masyarakat Indonesia itu kan. Nah, panjang saya cerita. Nah, Singapura ini menjadi dia semacam semacam sentral di Asia Tenggara itu, sehingga perdagangan itu singgah di situ dengan sekian besarnya pajak dan sebagainya. Nah, mari nanti kita tarik ke atas, lagi stop. Nah, setelah dia singgah situ, ingat, apakah dia yang dari barat atau dia yang dari utara sana? Singgah dari utara singgah sini ke sana, dari barat singgah sini ke sana. Mari kita lihat menuju ke Asia Timur. Bawa ke sini dulu, geser ke sini, stop, ke sini lagi, stop. Nah, ya Pur, lihat, stop. Ini dia mau di sana. Tahu nggak, saudara tuh penonton nuansa? Ini Kepulauan Anambas. Dan Kepulauan Anambas ini adalah satu dari kepulauan yang sangat dipuji di dunia internasional. Coba nanti lihat di search di Google, Kepulauan Anambas. Di sini ada Natuna, ini Natuna. Nah, inilah kita pentingnya belajar nih tentang geopolitik. Ini kan Indonesia nih. Iya. Termasuk di sini nanti ini kepulauan namanya Kepulauan Riau. Kepri. Ini semua namanya Kepulauan Riau. Bisa zoom? Bukan, yang Stop. satu yang gemuk. Ini Pulau Bintan, Yang bapak penghasil boksit. Oh, yang kecil. Ini Irman. Pinang, ibu kotanya. Nah, ini semua adalah bagian dari Kepulauan Riau, termasuk di atas tadi boksit. Nah, stop. Ini Anambas, Kepulauan Anambas. Terus ini stop, Natuna. Bapak Ibu tahu Firman ini penting. Ini sekarang kan sudah heboh tempo hari dengan Tiongkok. Kenapa? Karena ditemukan di sekitar sini cadangan gas alam dan minyak sangat besar di sini. Ini lintasan ternyata alam di sekitar sini itu besar sekali. Nah, ini dikhawatirkan karena pernah pemerintah Tiongkok itu mau merapatkan Sudah deklarasikan lirik-lirik, sudah dilirik. Ini hati-hati. Jadi kalau umat masyarakat Indonesia, pemerintah tidak hati-hati loh. Jangan kita bilang tidak ada apa. Kalau kita bicara geostrategi, cara berpikirnya itu dibalik dengan cara berpikir. Kita orang bilang jangan kita pikir negatif, dia kan gitu biasa. Enggak. Kalau orang pemahamannya geostrategi dan geopolitik, justru mikirnya itu dulu, mikir hati-hati, waspada. Siapa tahu ada. Siapa tahu ada bahaya. Nah, ini kita punya semua. Nah, makanya itu dalam hukum laut itu diakui, ini samping kita punya ini. Sampai ke sini. Ada milik yang lain kan? Ini milik kita. Jangan pernah percaya sama yang lain. Ini milik kita. Ini milik kita semuanya. Nah, perlintasan tadi ke sana, dia ke sini, bisa ditarik dulu ke atas, lagi stop. Nah, bawa ke sini sedikit ya, ke sini dulu, bukan ke sini, geser ke sini. Ya, stop. Nah, ke sini. Nah, oke, jangan di zoom dulu, ditarik dulu. Stop, jangan di zoom.
Ini adalah Kamboja. Ini Malaysia, Sabah, Sarawak, semenanjung Malaysia. Ini Thailand, dari sini ke atas ini. Thailand, ini, ini Kamboja, ini Laos, ini Vietnam. Saudara tahu, kalau kita berpikir tentang ini, Thailand kurang lebih sekitar 60 juta penduduk. Kamboja 5 juta sekian, kurang lebih. Laos 5 juta sekian, Kamboja 11 juta kurang lebih. Vietnam itu 98 kurang lebih penduduknya juta. Kita 270 jutaan. Malaysia 30 juta. Naik ke atas. Ya, stop. Ada Cina, Tiongkok. Naik lagi, stop. Ini Tiongkok. Nih, sampai sini. Nih, sampai sini. Besar sekali. Tapi daratannya dia. Daratannya. Kalau pulaunya kita yang menang karena kita maritim. Iya, daratannya. Tiongkok penduduknya hampir 2 miliar. Banyak. Hati-hati. Kita harus paham geopolitik, geostrategi. Satu daerah yang terlalu banyak penduduk, di situ ada kurang. Hati-hati, tahu maksudnya? Harus paham itu semua. Makanya saudara-saudara kita dari sini banyak melintas kemana-mana. Saya ingin katakan, kalau kita melintas dalam konteks perdagangan, persaudaraan, boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan melanggar hukum. Itu yang, jangan melanggar hukum internasional. Jangan merampok lautan. Lautan kita dirampok oleh oknum-oknum dari negara-negara lain. Jangan. Itu harus dipahami. Tapi kalau kita sebagai bersaudara dengan firman, kita datang ke negara, boleh. Tapi jangan melanggar hukum satu negara. Itu penting. Jangan melanggar. Dan jangan dia melakukan tekanan-tekanan kepada negara-negara lain. Karena ini harus itu bisa masalah nanti. Nah, sekarang kita naik. Ini karena volume perdagangan begitu besar di sini, maka kita tahu dari sini ke sana, dari sini ke sana. Maka potensi perdagangan itu yang besar sekali itu, yang sejatinya orang Indonesia atau pejabat Indonesia harus pikirkan ini. Harus lihat. Nah, sekarang kita naik. Ini Filipina, kepulauan Filipina mirip Indonesia. Dia maritim sekali tuh Filipina. Coba lihat, mirip sekali kan? Nah, iya. Kita naik ke utara dulu, Taiwan. Nah, sekarang coba lihat, Taiwan aja sama rasnya kan konflik dengan Cina Daratan kan? Sekarang orang sama-sama itu. Sama-sama. Nah, itu ada terjadi masalah. Kenapa? Ada geopolitik di sini. Ya, persoalan ini. Nah, sekarang lagi memanas gitu. Nah, kita naik lagi ke utara. Nah, ini stop. Lagi sedikit ke Jepang. Stop. Nah, kita lihat. Ini Jepang. Sama maritim dan kita. Ini Korea. Nah, Jepang saja konflik juga dengan Tiongkok. Ada pulau namanya Senkaku. Itu dia konflik juga. Saya lupa letaknya, tapi dia saling memperebutkan. Itu yang masuk geostrategi, geopolitik. Hati-hati. Korea juga begitu. Nah, perdagangan tadi saya sebut Jepang, Korea, dan ini Tiongkok, karena volumenya besar dan keterbutuhannya sangat besar. Kenapa? Karena kita lihat Tiongkok ini itu sangat membutuhkan batu bara. Kenapa? Karena pembangunan di sini sangat besar sekali. Sehingga dia membutuhkan cadangan batu bara. Nah, batu bara itu yang kuat selain Cina, Australia, Korea, Rusia, Indonesia. Itu sebabnya batu bara Indonesia menghasilkan, terutama di Kalimantan, menghasilkan cuan yang begitu luar biasa begini. Itu ratusan triliun. Nanti kita akan bicara timah. Nah, itu coba bayangkan itu. Itulah yang harus dipikirkan anak-anak muda. Dan negeri kita menjadi negeri perlintasan. Ditarik lagi sedikit. Lagi. Turunkan ke Indonesia. Ambil. Ya, stop. Nah, kita lihat ekspor impor yang tadi dari sana ke sini, dari sini ke sana. Kita lihat ternyata di sebelah selatan agak tenggara kita ada Australia. Nah, perhatikan. Benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, Samudra Pasifik ini. Lautan itu disebut Samudra Pasifik. Anda bayangkan, saya bilang firman saya, carikan saya negara yang strategis dan secantik ini di dunia. Sebagai orang yang mendalami geografi, saya belum pernah temukan selain Indonesia. Ada yang lain tapi letaknya tidak begini.
Inilah yang paling cantik negerimu, wahai nuansa podcast. Ini negerimu. Cintailah negerimu ini. Dan tidak ada yang seindah ini. Dengan gugusannya maritimnya. Mari kita lihat. Batu bara, Australia. Kalau dia bawa ke Cina, apakah dia pergi ke lautan teduh begitu? Tidak ke Indonesia. Terlalu mahal biayanya. Dia naik ke sini, dia naik ke sini. Dekat Bali ada Selat Lombok sini. Ya. Sini. Dia masuk sini, Selat Makassar. Ini sini. Nah, dari sini. Sini yang Abdi, ya. Stop. Di sini. Tahu nggak? Nah, ini penting juga nih kita orang Sulawesi Selatan nih. Nanti kapan-kapan kita bahas di Firman. Ini Sulawesi Selatan maritimnya luar biasa. Karena apa? Karena Anda lihat ini lautannya ini mulai dari ini Spermonde sampai Kepulauan Tengah, Sabalanga, Kepulauan Tengah dan Takabonerate, semua itu masih milik Sulawesi Selatan. Dan Anda bayangkan, Kepulauan Tengah ini sudah dekat dengan Sumbawa, tapi miliknya Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkep. Coba. Nah, dia melintas ke sini, naik terus naik ke atas. Ini Selat Makassar. Naik lagi, naik. Sebentar, kita akan bahas ini. Nanti kawan-kawan. Ini Kepulauan Derawan, salah satu kepulauan tercantik di Asia. Ini Maratua dan sebagainya. Nantilah kawan-kawan kita ke sana. Naik lagi. Nah, ini. Ini ada Sempurna di Malaysia. Jadi kita naik sini. Kita ketemu Sempurna. Kawasan Sempurna di Malaysia ini sangat canggih, sangat indah, seperti Maldives. Nah, ini kebanggaannya Malaysia. Nah, kemudian ini sedikit. Nah, karena kita cerita geopolitik, masih di sini dulu, Abdi. Ini. Zoom. Ini. Lagi. Terus. Stop. Ini pulau apa? Sipadan. Masih ingat Sipadan Ligitan? Nasi padang. Bukan nasi padang. Sipadan dan Ligitan lepaskan. Menurut orang Indonesia ini pulau mereka. Ada juga penduduk memang yang banyak orang Indonesia, nelayannya dan sebagainya. Menurut Malaysia ini milik mereka. Terjadilah konflik, masing-masing membawa ke mahkamah arbitrase. Mahkamah memutuskan bahwa ini milik Malaysia. Jadi Sipadan Ligitan itu miliknya kerajaan Malaysia. Nah, kita tarik dulu. Lagi. Nah, stop. Ini Malaysia. Sini ada Tawau, di sini siapa? Ini utara. Yang selatan Indonesia. Ini kapal batasnya. Makanya dia ketika ditarik kapal batas itu memang hampir sulit ditentukan apakah dia Indonesia atau Malaysia. Tapi menentukan itu kan panjang, nanti ada cerita peradabannya, ada cerita masyarakatnya, panjang ceritanya, termasuk aspek geografinya. Nah, tetapi mahkamah memutuskan ini miliknya Malaysia. Nah, Sipadan di sini itu juga milik Malaysia. Nah, itulah yang dimaksud geopolitik, kemampuan keterampilan kita secara politik membaca kebumian kita untuk menjadi masyarakat dan negara yang punya daya tawar dengan internasional. Gitu ya. Naik ke atas. Lagi. Terus ditarik dulu. Ya, lagi. Stop. Nah, ini lewat sini. Ini lewat Sulawesi. Naik terus dia. Ini gugusan kepulauan yang masih milik sebagian Malaysia, sebagian Filipina. Terus naik lagi ke atas. Nah, sebentar. Ini Sulu. Ini Palawan. Masih Filipina semua ke atas. Dia nanti lihat sini terus ke atas. Nah, terjadi perdagangan sama Tiongkok di atas. Lagi di atas, nah ini Tiongkok. Lagi terus kita naik, ini. Begitulah Tiongkok juga yang perdagangannya ke selatan begitu juga. Lewatnya kita. Tidak mungkin dia pergi cari lewat Janjak, dia lewat. Nah, perlintasannya dari barat ke timur, timur ke barat, utara, selatan ke utara, hampir semuanya melewati jalur Indonesia. Itulah hebatnya bangsa negeri kita yang luar biasa. Ditarik kembali ke Indonesia. Nah, itu sekilas dulu membahas tentang. Nah, di Selat Malaka tadi adalah selat yang merupakan perlintasan yang begitu banyak, yang nanti ini Selat Malaka ini akan mendapatkan tantangan baru. Sedikit di atas dulu, stop. Boleh? Tadi saya cerita sama Firman ini tantangan baru. Di sini ada Tanjung Kra namanya di Thailand. Nah, Tiongkok
sudah bekerja sama dengan Thailand untuk memotong ini. Dia memotong ini. Kurang lebih seperti sekitar sini. Tujuannya apa? Bayangkan ya, sebenarnya dipotong. Anda bisa bayangkan proyeknya sebesar apa ini? Ini ribuan triliun barangkali dipotong untuk menjadi perlintasan, dibuatkan selat. Tujuannya apa? Cina dan sahabat-sahabatnya itu mengatakan bahwa, atau Tiongkok sama ya, Cina dan Tiongkok, kalau dia lewat sini lebih dekat. Begitupun dari sana ke sini lebih dekat dibanding harus turun ke Selat Malaka. Iya kan, coba lihat. Kalau dia perdagangan dari sini ke sini, terus dia lewat Tanjung Perak, Thailand ini, dia bawa barang ke sana. Kalau dia mau turun lagi di Selat Kalimata, nah ini Kalimata ini antara Kalimantan dan Selanjut, sini jauh kan? Nah, jauh sekali. Ini Selat Malaka nih. Maka itu dimasuk geopolitik, geostrategi. Karena cerdas membaca ini, oh kayaknya harus begitu tuh. Maka potong ini sana. Nah, dalam kerangka itu tarik dulu deh, Abdi. Bawa ke Sulawesi. Saya mau perlihatkan yang dimaksud geopolitik dan geostrategi itu bukan cuman kita dengan negara lain, tapi kita di dalam negara kita. Contoh, kita lihat. Ini. Kalau bahan dari sini mau bawa ke timur sana, lewat mana kira-kira? Apa mau lewat Laut Sulawesi? Dalam sih. Dan gelombangnya jadi. Biasanya lewat ke selatan. Ke selatan. Menuju ke sana. Mau lihat kalau kita cerdas memahami geopolitik, kenapa tidak potong di sini? Sadis. Potong aja di sini nih. Barang dari Kalimantan mau menuju ke Papua, potongkan di sini. Ini baru Anda lewat sini. Masuk ke Teluk Togia. Ini namanya Teluk Tomini. Ini kepulauan Togia, namanya Teluk Tomini. Masuk sini, langsung ke sana. Coba tarik dulu sedikit ya. Anda bayangkan, Anda balik sini, potong di sini, langsung kan sampai. Daripada dia jauh begini. Nah, itu namanya kemampuan membaca tentang aspek kebumian. Nah, caranya juga bisa potong bikin selat, bisa juga tidak usah potong bikin selat. Caranya bikinkan pelabuhan. Sampai barang pelabuhan, naik tol, pindahkan di pelabuhan sebelah. Itu begitu. Jadi itu cara berpikir geostrategi dan geopolitik untuk memahami Indonesia yang luar biasa. Tapi kita akan masuk ke sana. Ada yang menarik tadi itu tentang bagaimana yang dibuatkan selat dari Thailand itu. Itu kan kesepakatan antara dua negara. Thailand. Maka hal tersebut tidak berpengaruh dengan negara lain, misalnya negara Singapura yang tadi ia diuntungkan ketika ada itu, otomatis ini berpengaruh di bawah. Ini Abdi Sumirman ini sudah berpikir geostrategi. Dan apa yang dia tanyakan persis pertanyaan banyak orang di dunia internasional. Loh, ini bagaimana? Singapura sudah kebiasaan dapat uang dari situ. Memang itu lagi ribut. Karena Amerika juga tidak mau kalau itu terjadi, karena dia akan kehilangan cuan yang banyak. Negara dengan bayangkan kalau ratusan ribu per tahun dengan tonase yang begitu besar, dengan pajak yang begitu besar, lalu ditinggalkan oleh orang lain sini, Anda bisa bayangkan kayak apa? Nah, itu jadi persoalan. Tapi walau bagaimana ceritanya, saya juga belum tahu perkembangannya, apakah itu sudah jadi atau bagaimana. Tetapi mereka tetap berpikir bahwa ini adalah alternatif untuk bisa membantu perdagangan dan memudahkan dengan memotong begitu. Dan memang sebenarnya kalau memang ini bisa diusahakan, dicoba, kenapa tidak? Bagus juga sebenarnya, karena mempermudah. Dan biaya yang dimakan dengan biaya yang dipakai ke sini dibanding ke sana itu memang lebih murah. Dia akan lebih murah. Nah, tapi lagi-lagi tadi ada geopolitik dan bagaimana dong dengan Singapura yang sudah cuannya begitu banyak karena faktor itu saya kira yang akan menjadi lobby-lobby internasional terhadap ini semuanya. Dan itu saya kira harus dipikirkan lebih matang tentang itu. Bagaimana? Nah, tadi juga Indonesia harus berpikir apa nih kalau sudah melihat bahwa ini jadi dan juga ini jadi. Bagaimana caranya melihat strategi seperti itu? Nah, ini semua saya kira penting. Ini Selat Malaka yang tadi kata sempat sebutkan tentang percetusan antara negara Indonesia dengan Malaysia. Ya kan, ini bisa dimanfaatkan oleh negara Singapura. Ya, lu kira-kira selain daripada pajak yang bisa dinikmati oleh negara Indonesia, kira-kira hal seperti apa lagi yang harus dilakukan supaya minimal lah bisa
mendekati daripada Singapura. Ini pertanyaan menarik. Nah, pada masa era waktu itu masih Profesor Dr. B.J. Habibie, Bahrudin Yusuf Habibie, semoga Allah menerangi kuburnya, memuliakan beliau. Kan beliau membuat sini deh, Abdi kasih naik dulu di sini. Kita lihat dulu sedikit. Lagi zoom dulu. Zoom. Stop. Nah, mari kita lihat. Ini Singapura kan? Nah, karena mereka mendapatkan banyak sekali dolar gitu ya, banyak sekali uang dari itu. Bapak Profesor Habibie dan seluruh tim waktu itu, termasuk di era, kalau tidak salah di era Pak Harto ya, kalau saya tidak keliru, ini kan Batam dibuat sebagai penyimpan. Tujuannya apa? Batam ini menjadi alternatif perdagangan, makanya Batam itu menjadi daerah khusus dulu. Maksudnya khusus itu dia penanganannya pengelolaan daerahnya kawasan ekonomi yang khusus dia. Makanya pemerintah memberi bantuan sebesar untuk pengembangan ini Batam. Nah, tujuannya apa? Untuk mengimbangi Singapura. Tapi bagaimana perkembangannya selanjutnya saya tidak terlalu tahu lagi, karena setahu saya dia secara pelan bertumbuh juga memang. Bertumbuh karena memang gini, dalam satu kawasan itu kalau ada banyak sekali peredaran uang, maka kawasan dekatnya itu akan dapat. Nah, kira-kira begitu filosofinya. Begini maksudnya, itu tujuannya. Nah, tapi saya setuju juga bahwa jangan hanya Batam. Tapi coba saya setuju, coba naik ke atas ke Anambas tadi. Nah, pelan-pelan. Zoom dulu. Tarik dulu keluar. Tarik. Lagi. Stop. Nah, jangan hanya itu. Kalau saya pribadi, Anambas dan Natuna. Kalau saya. Kenapa tujuannya? Karena Anambas dan Natuna ini dia menjadi perlintasan yang selain tadi Singapura, alternatifnya bisa di sini, di daerah sini. Nah, kalau ini dipoles sedemikian rupa, itu misalnya dibuatkan satu dermaga khusus misalnya untuk kapal-kapal yang enggan di sini. Misalnya kalau pajaknya di sini terlalu besar, ya dia Anambas aja lah, kira-kira begitu. Atau di sini yang pajaknya ringan misalnya, itu bisa dimanfaatkan itu. Jadi jangan sampai negara kita yang begitu rupa kekayaannya, luasnya begini, potensinya begini, kok ada negara sekecil Singapura yang bisa kemudian membuat fenomena betul loh. Penduduknya hanya 5 juta sekian, tapi luar biasa potensi kekayaannya, dan luar biasa Singapura ini bisa menguasai roda ekonomi. Dan harus firman tahu, Abdi tahu, Singapura adalah salah satu negara yang memberi pinjaman hutang ke Indonesia yang paling besar, salah satu selain Amerika. Singapura. Orang dapat, kan kita mikir nih orang Indonesia, negara sekecil ini bukan maritim, penduduknya tidak sampai 7 juta. Dia yang kasih pinjam ke negara 270 juta penduduk dengan maritim, dengan potensi alam, kok bisa? Kenapa bukan Indonesia yang kasih pinjam sini? Ada apa nih bikin? Ini saya ingin anak-anak muda Indonesia memahami semua peta-peta itu, sehingga kita tahu bahwa kenapa bisa negara sekecil ini bisa kemudian hampir tanda petik menguasai seluruh landscape Indonesia. Coba bayangkan, ya kan? Padahal kecil sekali. Padahal kita tidak tahu kalau mau lihat kekayaan alam. Saya belum bicara, nanti kita bicara timah nih. Banyak sekali, luar biasa. Nah, inilah yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Itu lagi diberikan pengantar, ini baru pengantar sebenarnya. Memang kalau dijelaskan tentang itu semua udah ada habisnya. Udah ada habisnya. Kita bahas pokoknya walaupun berapa episode tapi tetapi memang kalau kita ketahui Indonesia tadi sudah dijelaskan tentang selat-selatnya ya kan. Dan ini berpotensi untuk terjadi ekspor impor yang luar biasa. Bisa satu negara lain salah satunya adalah ekspor daripada sumber daya alam Indonesia. Alamnya Tentang timah itu sendiri. Nah, ini yang lagi viral sekarang ini betul, ya, tentang bagaimana ya. disalahgunakan daripada kekayaan alam Indonesia. Iya. Viral berapa? 271 triliun kayak itu kan. Ya, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke. Iya. Saudara Firmansyah dan Abdi serta teman-teman sekalian yang berbahagia, kita masuk ke timah. Wah, ini heboh nih, heboh di dunia, di Indonesia dan di dunia internasional. Timah itu salah satu bentuk senyawa kimiawi yang kemudian ketika dia diambil, ditarik ya di permukaan bumi itu, dia bisa menghasilkan banyak bentukan-bentukan.
dan itu menjadi pasar global. Nah, hampir 30% pasokan timah ke seluruh dunia itu dipasok dari Indonesia dan mayoritas dipasok dari Bangka Belitung. Mari kita ke sana. Ayo. Saudara yang berbahagia, ditarik dulu bawa ya sudah stop. Nah, ini Bangka, ini Belitung. Ini Bangka, ini Belitung. Dua pulau ini adalah pulau penghasil timah. Tetapi lebih khusus kalau Bangka Belitung lebih khusus Belitung. Jadi eksplorasi kekayaan alam di Belitung tentang timah itu banyak sekali. Dan itu menghasilkan cuan yang begitu besar. Nah, kemudian Firmansyah mendengar berita di heboh. Ada berita, ditangkaplah oknum-oknum karena terjadi korupsi izin usaha penambangan. Nah, itu begini cerita, itu izin usaha penambangan itu misalnya Firmansyah mau tambang timah. Itu harus resmi dengan pemerintah nih. Harus surat-suratnya, dokumennya harus, tidak boleh macam-macam, harus kalau dia sudah boleh. Terus kemudian Firman akan beritahukan lokasi saya di sini dikasih oleh pemerintah berapa hektar. Itu semua harus dokumennya lengkap. Nah, tetapi banyak orang tanda petik bermain-main dalam persoalan tambang. Dan bagaimana cara dia bermain-main dalam persoalan tambang? Dia lobby, dokumen tidak lengkap, semua tidak beres dan sebagainya hanya karena dia bisa nyogok. Dia nyogok, dikasih kesempatan, diambillah lokasi mana. Dia main dengan orang-orang yang punya alat-alat untuk menambang itu dan sebagainya. Setelah dapat, mainnya curangnya bisa. Kita dapat 100, dibilangnya 10. Itu jadi kecurangan. Tambang itu macam-macam bentuknya. Bisa ngambilnya banyak, lapornya sedikit. Nah itu supaya apa? Supaya pajaknya sedikit juga. Nah itu bisa begitu. Nah, Belitung ini salah satu pulau dengan cadangan timah yang begitu besar. Saya mau perlihatkan dulu sebelum masuk ke situ. Saya perlihatkan bagaimana kerusakan alam yang terjadi. Bawa ke sini, bawa ke sini Abdi. Zoom dulu, zoom. Pelan. Lagi. Stop. Saya tidak usah bicara. Saya kira Firmansyah sebagai anak muda sudah tahu. Saya tidak usah bicara. Coba Anda lihat. Hancur, iya kan? Coba. Dan ini kawasan yang luas, sangat luas. Bawa dulu ke selatan deh, ke selatan. Nah itu. Ke arah timur sana. Timur. Stop. Tuh. Ke arah utara. Tuh. Lagi, terus. Sebentar. Ini disebut ini kan alam yang masih lestari lah. Oke. Nah ini dia asal begini. Nah ini yang begini. Firman ini adalah bekas itu. Terus naik utara. Lagi. Tuh. Ini banyak sekali. Ini belum. Ini tuh. Coba lihat. Baru spot. Masih banyak. Di selatannya, di baratnya. Lagi. Coba bayangkan. Dan ini menghasilkan triliun. Bukan ratusan juta, bukan miliar, bukan. Triliun ya. Lagi naik. Terus coba lihat. Lagi terus. Tuh, coba lihat. Tuh. Coba masyarakat Indonesia. Belum loh, baru timah ini kita bicara. Saya belum bicara batu bara, nikel belum. Zoom. Coba. Lagi. Tuh, lagi. Teruskan tuh. Kasih lihat semua. Nah, biar Firman dan semua nuansa podcast melihat, inilah negeriku yang saya mungkin ada penonton saya ini hidup sudah sekian tahun kok enggak pernah lihat begini. Ini. Sekarang Anda lihat ini. Lagi naik. Dan hebohnya sekarang karena Anda lihat semua dalam keadaan ada berita tentang permainan tambang timah yang 271 triliun yang heboh. Lagi naik, coba. Anda orang Belitung tidak merasa, saya kan orang Belitung. Ini pulau saya dikasih kayak gini. Terus coba tarik dulu. Tarik lagi. Nah, sebentar. Itu Firman baru kita main di sekitar sini. Saya ajak kita ke selatan bawah. Oh, stop. Coba lihat. Ini
Ini sebentar ke sini, silakan dulu. Sebentar. Inilah penduduk. Jadi tidak jauh dari penduduk itu penambangan terjadi. Ini ada lapangan bola, dia jauh. Nah ini masih lestari. Terus kita coba naik dulu. Naik lagi. Stop. Ini baru ini yang saya bilang tadi. Ini sedikit kecil. Tapi kalau kita zoom sudah besar. Kita kelihatan nih. Nih. Coba ke sini. Coba ke sini. Nah, lagi. Coba lihat. Apa itu? Sedih kan? Sedih kita. Mengerikan. Sedih. Maksudnya gini, kayak orang bilang, kan tambang memang harus begitu. Tambang itu ada mekanisme pola. Kalau tambang, jadi kalau misalnya ada tambang yang bisa di tambang itu memang dia tidak bisa beberapa jenis tambang tidak bisa terbarukan. Begitu dikeruk, makanya dia merubah landscape alam tambang itu. Nah, itu termasuk macam-macam. Tetapi kan ada aturan. Misalnya pendapatan sekian ini udah banyak sekali, bertriliun-triliun. Apa yang masuk ke negara? Apa yang lari? Dan selama ini kita coba bayangkan masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Itu sementara kekayaan alamnya harus begitu rupa. Saya belum bicara batu bara dan nikel. Wah, nanti kita bicara batu bara dan nikel. Tarik dulu Abdi. Masih ada di barat. Terus. Angka sampai satu pulau. Stop. Nah, lihat ini satu pulau. Ini dekat. Nah, ini tadi titik-titiknya. Ini ada juga di sini. Di sini. Dan ini masih banyak. Kekayaan alam itu masih banyak. Tapi kalau begitu modelnya dia akan habis. Dia akan semua. Nah, itu kan timah kasus sekarang yang lagi heboh. Nah, dalam kasus itu kan maaf, nama-nama udah disebutkan kemana-mana itu. Nah, sudah viral. Coba bayangkan, kan bahaya itu. Nah, saya mengimbau pihak pemerintah, kita semuanya, yuk, ini saran saya nih, yuk, jangan biarkan kita membentuk satu perangkat hukum dan sebagainya yang tanda petik memelihara semua ini, memelihara orang-orang yang berlaku curang ini, karena dia merampok kekayaan negara, karena rampokan ini kemudian nyogok masuk ke dalam, terus kita bela, terus hukum tidak menyentuh tangannya, dan hancur negara kita karena akan begitu. Makanya kenapa Pranata itu perlu dibangun, supaya apa? Supaya semua orang seiring selaras sama bahwa kalau saya merusak ini, saya kena hukum. Kalau Firmansyah merusak ini, Firmansyah kena hukum. Tapi kalau Pranata hukum tidak dibangun, Firmansyah merusak kena hukum, saya merusak karena bisa dihukum, bebas. Hancur negeri kita ini, hancur dalam semua segi. Ini baru kita bicara timah, belum yang lain. Ini saya kira penyelesaian perlu menjadi penting. Kelihatannya memang mengerikan sekali tentang potensi alam Ya. Yang disalahgunakan untuk uang yang lari kemana. Jangan. Kita masyarakat yang bisa nikmati. Betul. Dan kita lihat juga kerusakan yang luar biasa ini. Jadi dampaknya bagi masyarakat terhadap yang seperti itu apa? Yang jelas bahwa satu kontur alam yang terjadi perubahan itu pasti ada dampak, pasti. Tetapi yang harus saya sampaikan, yang paling sering terjadi itu adalah dampak kesehatan. Dampak kesehatan. Nanti kapan-kapan Firman, kita menuju Pulau Obi. Saya akan perlihatkan kepada Anda bagaimana tambang nikel di sana yang menurut saya itu masyarakat desa sudah harus pindah. Menurut saya belum pindah, harus bayar mahal dia pindahkan. Kenapa? Karena sudah tidak sehat. Nanti kapan-kapan kita menuju ke sana, Pulau Obi, dan masih banyak lain di dekat Labengki, Sulawesi Tenggara dan sebagainya, Teluk Tolo, dan ada namanya Teluk Tolo itu di Sulawesi itu juga nikel dan sebagainya. Belum lagi di Nusa Tenggara Barat, belum emas yang di Papua dan sebagainya. Nah, itu pasti dampak kesehatan yang paling. Kenapa? Karena semua tambang-tambang itu senyawa kimiawi digunakan untuk menarik dia, dan itu bisa menyebabkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, aliran airnya kemana dan sebagainya itu kan harus diperhatikan. Nah, itu kemudian kalau itu merusak satu lingkungan itu, dia bisa membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Dan dampak buruk yang terbawa karena faktor itu akan menyebabkan turunnya kualitas kita.
Dengan turunnya kualitas kita, tanda petik kita bisa semakin dibodoh-bodohi oleh sistem yang dibuat untuk membesarkan orang-orang yang sudah besar. Nah, seperti yang ditulis Darren Acemoglu dalam bukunya Why Nation Fail, mengapa bangsa itu gagal, karena permainan dari semua itu adalah menguntungkan segelintir orang-orang kaya, orang besar, dan peranata hukumnya dibuat untuk selalu berpihak pada mereka, dan kebijakan-kebijakan politik dalam pemerintahannya dibuat untuk mereka. Itulah yang ditulis oleh Darren Acemoglu. Dan akhirnya Abdi, Firmansyah, anak-anak muda Indonesia, Zahid Cinta Indonesia dan lain-lainnya, kita hanya tinggal menonton begini. Ya, besok ada lagi kasus, begitu aja terus. Nggak ada yang selesai. Akhirnya rusak alam, kualitas semakin menurun, daya tawar kita ke dunia internasional nyaris tidak ada, uang kita sudah dirampok keluar dan sebagainya. Dan yang saya sangat jengkel ini, Firmansyah dan saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah, ini ada hal yang sangat saya jengkel. Kalau kita perusahaan itu sudah nambang di Indonesia, ya jangan bawa keluar itu. Sebagian itu dibawa keluar di simpan. Kalau seorang presiden paham ini, bikin aturan. Anda semua, Sabang sampai Merauke, Myanmar sampai Merauke, siapa yang menambang dan mencari uang di Indonesia, yang kekayaan alamnya Anda ambil di sini, tidak boleh 1 rupiah Anda keluarkan. Bikin aturan begitu. Tidak boleh ada uang keluar. Harus simpan di Indonesia. Kenapa? Karena tujuannya ketika dia simpan di Indonesia, dia akan memberi manfaat bagi generasi-generasi bangsa. Tapi kalau dia disimpan keluar, coba bertriliun-triliun lalu lari keluar, kasihan. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi kekayaan alam, eksplorasi alam yang begitu besar disimpannya, keluar labanya. Ini jadi persoalan saya kira. Kita percaya bahasanya enggak. Ini semua tambangan yang ada di masuk yang ada di Pantang Pelituran tentu diketahui oleh pemerintah dan menyadari tentang ini kejadian ini. Akankah pemerintah ada suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi yang seperti kan sudah berani untuk memberikan izin, berarti mereka juga bertanggung jawab tentang itu. Kira-kira tanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan? Gini, pertanyaan ini mengingatkan saya pada masa-masa yang lalu tentang memang begitu banyak pertanyaan tentang persoalan itu, dan memang mestinya dalam hal ini ya pemerintah harus bertanggung jawab. Jadi suka atau tidak suka, enggan atau tidak, dalam tanda petik ya, pertanggungjawabannya itu dalam tanda petik. Bagaimana maksudnya pemerintah harus bertanggung jawab terhadap ini? Dia yang tahu fenomenanya, kekayaan alamnya dan segala macam. Dia yang tahu, dia yang kasih izin. Kalau ada oknumnya, tangkap. Kalau ada oknum yang bermain, tangkap. Nah, Firmansyah dan saudara-saudara menonton podcast, saya ingin katakan begini, kenapa satu peradaban itu rusak? Karena hukum nggak jalan. Itu saja yang saya katakan. Karena itu saja. Kenapa tidak jalan? Karena boleh jadi ada permainan. Contoh, saya penambang, Abdi pemilik presiden, Abdi presiden, ataukah Abdi pemimpin saya penambang. Dia eksekutif, legislatif atau yudikatifnya. Kalau saya nakal, saya nyoba dia. Saya masukkan 100 miliar atau sekian miliar, kasih saya itu. Kalau dia ini tidak bertanggung jawab terhadap negara, dia main. Artinya main tahu sama tahu. Jadi permainan itu terjadi di elit-elit. Elit-elit itu memiliki kekuatan. Karena apa? Karena elit-elit sesama elit itu kan dia baku eksekutif, legislatif, yudikatif, oknum ya. Saya tidak bilang orang ya, tidak nyebut orang, oknumnya. Oknum ini kan dia memegang jabatan tertentu. Karena dia pegang jabatan, dia kuat kan. Kalau saya nyogok yang pegang jabatan, dia kasih gini-gini, selesai kan. Main atur ke dalam, selesai. Jadi itu uang kesini-sini saja itu berputar. Nah, saya ketangkap. Misalnya nih, mudah-mudahan tidak terjadi hal itu. Ini contoh aja. Nauzubillah. Terjadi seorang penambang ditangkap. Kalau dia mau apes, ya apes. Tapi kalau dia curang lagi, gampang. Dia nyogok uang sebanyak itu, kasih aja deh 1 triliun nih, selesai. 1 triliun. Itu yang terjadi. Jadi ketika negara peranatanya tidak dibangun secara law enforcementnya, penegakan hukum, jangan lagi percaya bahwa negara itu bakal pasti hancur. Kehancuran satu peradaban itu law enforcement sudah, orang yang kecil berbuat salah dihukum, orang besar berbuat salah lolos dan sebagainya, hancur negaramu. Ketika kemudian
terjadi pertikaian komplit antar masyarakat bawah, hancur negaramu. Ketika elit pemimpinnya tidak dipercaya oleh masyarakatnya, hancur negaramu. Ketika masyarakatnya sudah saling mendustakan antara mereka, hancur negaramu. Ketika utang negara begitu besar membengkak tidak bisa bayar keluar negeri, hancur negaramu. Ketika tambang-tambang alamnya dieksplorasi dan uangnya dibawa ke luar negeri, hancur negaramu. Inilah yang harus ditata ulang semua. Oleh siapa? Oleh satu kepemimpinan yang betul-betul kuat, yang mudah-mudahan dia berjiwa soleh, bertakwa, yang bisa mengatur dan menata semuanya. Dan tidak bisa seorang pemimpin saja. Firmansyah harus ikut, Abdi harus ikut, Zahir cinta Indonesia. Maksudnya semua kita terlibat dalam satu gambar tentang Indonesia yang kita cintai. Baru bisa kita bangun. Jadi ini bisa kita ini lagi apes atau gimana ya? Saya kira apes, iya, pasti apes. Dan saya melihat di televisi itu rumahnya mobil-mobil mewah yang dipajang begitu dan tidak dipakai. Sederhana katanya. Ya katanya ini itu yang viral katanya sederhana, tapi Ada yang sampai kebuka di media tayangannya bahwa bajunya 40 juta. banyak sekali yang memberikan statement juga apa di Paris lah segala macam juga jalan dan sebagainya. Nah itu kan urusan pribadi mereka, tapi memang itu menjadi sorotan. Kan coba bayangkan orang di luar tidak bisa makan, sesuap nasi pun tidak bisa, tapi ada situasi begini yang terjadi. Kan seolah-olah Allah mau menampar kita, masyarakat saya. Kamu sadar nggak ini? Kamu sadar nggak? Itu baru timah. Saya belum buka batu bara, nikel, mangan, boksit belum. Baru timah saya buka, kamu kaget semua. Ya, mungkin mumpung lagi hangat ini kan, jadi memang harus dikupas lah seperti itu. Jadi kan kita lihat juga sebenarnya masih banyak yang belum tahu tentang kronologinya ini kasus kenapa bisa terselidiki ya kan. Sebenarnya kan kalau ada seperti itu mungkin dari dapurnya mereka, tapi anak-anak tidak terungkap begitu. Bisa dikasih sedikit bocoran nggak? Mungkin kronologi yang sangat yang nampak sekali sehingga bisa terusut. Jadi begini, Firmansyah dan saudara-saudaraku sekalian, penonton Nuansa Podcast, kasus-kasus tambang dan semua sumber daya alam, sebenarnya Abdi Firmansyah gampang ditangkap, maksudnya gampang diendus. Kenapa? Beda itu kalau kita berdagang, perdagangan kita kuotanya kecil. Kuota yang kayak begini itu besar. Suatu kuota yang begitu besar itu bisa gampang sekali kerusakan terjadi, gampang sekali ditangkap. Jadi kalau Firmansyah dan Abdi misalnya suatu berbisnis dengan model pola begini, gampang diendus, gampang. Nah, ketika dia diendus bisa jadi sebenarnya sudah lama, tapi barangkali saya menduga ya, barangkali pelitiannya kurang sehingga terjadilah pelitiannya kurang sehingga terjadilah terungkap lebih. Dan itu sudah bukan rahasia, itu dalam hal-hal tambang dan sebagainya, itu pelicin masuk kemana-mana, ke oknum-oknum yang menguasai. Kalau ada yang rajin-rajin bicara dikasih diam dengan itu, sudah bukan rahasia itu. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia begitu. Inilah yang merusak semua kehidupan kita karena kejadian dari satu situasi di mana kita saling menghancurkan akibat adanya kekayaan alam yang di dalam satu tubuh negeri itu tidak terjadi penegakan hukum yang baik. Kemudian orang-orang kecilnya kena, dan kita orang-orang besarnya kena akibat orang-orang kecilnya itu tidak tahu apa yang tengah terjadi, dan akhirnya terjadilah seperti ini. Gitu. Kami ingin mendengar Kak untuk daripada sebelum kita mengakhiri pada sesi kita yang luar biasa waktunya ini, alhamdulillah bermanfaat ya. Harapan Kakak untuk mungkin yang pelak-pelak seperti ini mungkin bahwa bisa diapakan gitu, atau mungkin ada yang patut yang mau sepudak apa itu segitu dipunya untuk ini Menarik ini. Jadi memang betul, makanya begini, hukum itu tidak akan pernah bisa bergerak sedemikian rupa manakala sistem di dalam pemerintahan itu tidak berjaga baik. Nah, oleh karena itu maka hukum yang kita harus tegakkan itu harus pemimpin tertinggi yang menjadi contoh. Nah, pemimpin yang tertinggi di atas itu bagaimana caranya? Harus dibantu oleh semua elemen politiknya, birokrasinya, masyarakat, ulamanya, dan semua. Harus satu gambar tentang Indonesia. Sekarang yang terjadi, kenapa negeri kita banyak rusak dan kacau begini? Sebagian oknum di elit eksekutif main sendiri, di politik main sendiri, legislatif main sendiri, birokrasi main sendiri,
ulamanya juga ada yang maaf ya menjual kapasitas ilmunya untuk semua mahasiswa. Akhirnya ini rusak satu pranata hukum yang saling caru-caru. Mestinya semua punya gambar besar terhadap bagaimana bangun Indonesia ini, sehingga semua bertanggung jawab terhadap ini. Nah, akhirnya terjadilah kekacauan, kerusakan ini, dan kita terima dampaknya semua. Nah, inilah yang akan menjadi bahaya bagi perjalanan. Nah, kalau kaitannya Anda bilang hukumnya bagaimana? Ya, kalau saya hukum ini maksimal, harus dimaksimalkan. Ya kan beda pendapat lagi orang apakah hukuman mati atau tidak. Oke lah, kalaupun misalnya bukan hukuman, ini dia harus maksimal. Ini hukuman harus seumur hidup bagi pelaku. Kalau menurut saya harus seumur hidup. Kalau tidak mau mengatakan hukuman mati, karena itu masih perdebatan. Tapi kalau menurut saya, kalau di luar hukuman mati dia harus seumur hidup. Hukuman yang perusak begini, yang kekayaan alam dia ini terus merusak lingkup, itu tidak ada. Kita harapkan saat ini tadinya untuk orang yang seperti ini supaya tidak takut kalau hukum lainnya juga bisa melakukan belajar. Ya. Banyak sekali Kak, sudah banyak yang terungkap dari koruptor sudah banyak, tapi orang-orang masih belum bisa mengambil pembelajaran dari hal pihak ya mungkin dengan penegakan hukum yang setimpal itu untuk bisa menyadarkan yang lain. Oke Kak, untuk terakhir kalinya sebelum mengakhiri perjumpaan kita, mungkin ada closing statement buat sahabat Nuansa. Ya, sahabat Nuansa Podcast dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, lagi-lagi tadi bahwa melihat Indonesia dengan segala macam sumber dayanya ini, potensinya ini dan sebagainya, Abdi, Firmansyah, Zahir dan semua kita, yuk kita cintai dulu negeri ini. Karena Anda sudah lihat bagaimana negeri sejatinya kita cintai hancur-hancuran kayak begini. Itu baru timah, belum kita lihat yang lainnya. Nah, oleh karena itu pahamilah secara geopolitik, geostrategi, bagaimana harus pulang ke apa, harus melakukan apa, kebijakan apa, bagaimana membacanya dan sebagainya. Dengan begitu kita generasi muda tahu, oh kita harus melihat, oh Indonesia yang kaya raya seperti ini harus dibuat seperti apa, seperti apa pemetaannya dan sebagainya. Dengan melihat pemetaan itu, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, inilah yang saya harapkan, mudah-mudahan kita semua nih, mudah-mudahan doakan dulu semoga ke depan ini para elit-elit bangsa kita itu melihat satu gambar besar tentang ini. Kalau mereka sudah melihat gambar besarnya tentang pengelolaan sumber daya alam, maka insya Allah pranata hukumnya dibangun semua, sumber dayanya dibangun. Ketika itu kemudian bisalah kita semua kekayaan alam yang ada ini kita bisa salurkan kepada masyarakat Indonesia, orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, yang lemah dan sebagainya. Dan sistem dan prinsip-prinsip itu bisa dibangun sebenarnya kalau kepemimpinannya betul-betul orang yang paham itu. Nah, kita berharap ke depan mudah-mudahan ada Allah karuniakan kita Indonesia ini pemimpin yang bertakwa, yang soleh, yang baik, yang bisa mengayomi masyarakat, menjaga lingkungannya dan mengelola negara ini secara bertanggung jawab mana-mana. Itulah pembicara kita, sahabat Nuansa Podcast, pembicara yang sangat luar biasa di sesi yang ketiga kita ini membaca Indonesia dengan cinta yang sangat luar biasa. Apalagi kita berbicara tentang sesuatu hal yang lagi hangat sekarang, tentang 271 triliun ini yang merugikan banyak orang, tentunya sangat disayangkan begitu. Uang sebanyak itu tentunya ini bisa digunakan untuk positif berapa juta orang ini. Nyandang miskin hidup. Tapi tenang saja sahabat Nuansa Podcast, di pertemuan selanjutnya kita akan kembali membicarakan bagaimana Indonesia ke depannya lagi, dan apalagi masih banyak episode yang perlu kita bicarakan. Dan mungkin untuk saat ini cukup sekian ya. Terima kasih banyak kan. Ya, alhamdulillah. Sampai di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Berbagi. Nah, apalagi tentang Indonesia. Tentunya bisa memberi manfaat untuk kita. Amin. Sekian mungkin sahabat Nuansa Podcast yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Nantikan tayangan selanjutnya, video lainnya di podcast selanjutnya hanya di Nuansa Podcast Freedom Your Mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.